Yeay, ye 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 ye. Masih di Serbuk Senin Berbuku ya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif ya. Mas Pandu di Arjosari Lujami ya, Pandu Kasela. Kasela itu apa? Selanya pasti selatan. Kanya apa? Ah. Terus ada lagi Takim, masih nunggu perangnya nih. Masih belum masa perangnya. Tapi ini konfliknya tambah seru. Apalagi nih di bagian ini nih, di bagian berikutnya, putus hubungan dengan keraton. Nah ini tambah seru nih ya, tambah seru. Kira-kira mau dibacain gak ya malam ini atau minggu depan aja? Hah? Oke deh, saya bacakan ya dua bagian berikutnya. Cukup nggak ya? Wah kayaknya nggak cukup nih. Nanti deh, secukupnya aja deh. Sambil nanti nunggu waktu ya. Semisal gagal membaca berbagai ini nih bagian berikutnya adalah putus hubungan dengan keraton. Oh Kali Perahu Selatan Kasela itu maksudnya. Oke deh, thank you Pak Abbas di Comal. Oke, saya lanjut ya. Smithard gagal membaca berbagai pertanda yang menunjukkan bahwa sejak Februari 1824, Pangeran sudah putus hubungan dengan pihak keraton. Pada akhir tahun 1823 maksudnya, dua teman dekat Pangeran yakni Mas Temenggung Kertodirjo II atau Bupati Kerjo Sukowati dan penghulu pejabat tinggi agama Yogyakarta, Kiai Rahmanuddin juga dipecat dari jabatan mereka atas perintah Danurejo dan Ratu Ageng. Rahmanuddin digantikan oleh pembantunya, Ketib, yang tidak cukup berpengalaman sebagai ulama. Pangeran langsung menulis surat kepada Ratu Ageng yang isinya mengatakan bahwa penunjukan penghulu baru itu tidak sah karena orang yang ditunjuk tidak memiliki pengetahuan Al-Quran yang cukup mendalam. Dalam surat yang sama, Pangeran meminta Ratu untuk mengembalikan dokumen kontrak dari penguasa Inggris yang pernah ia pinjamkan kepada Sultan Hamengkubuwono IV yang ternyata telah dibakar. Ratu Ageng menjawab bahwa dokumen kontrak itu telah salah taruh entah di mana. Suatu pengakuan yang membuat Diponegoro begitu geram sehingga turut menyebabkan putusnya hubungan dengan keraton. Ratu juga mengatakan, sejauh menyangkut masalah Quran dan hadis, saya tidak tahu. Ia, Kiai Rahmanuddin, telah diganti oleh Ketib Abu Yamin karena hal ini telah seizin Residen Smithard, sebab Belandalah yang sekarang memerintah di sini, di Yogyakarta. Jadi sekarang berhentilah untuk terus mencari-cari masalah. Jika Pangeran ingin mengubah ini semua, Pangeran hampir pasti tidak bisa melakukannya. Jika bisa, Pangeran tidak akan berani. Jika berani pun, Pangeran tidak bakal mampu melakukannya. Karena itu, yang terbaik hanya terima sajalah keadaan. Wah, surat ini ngeri banget ya. Pantas banget kalau Pangeran ngerasa sakit hati banget. Surat Ratu Ageng yang terang-terangan mengungkapkan ketidaksabarannya terhadap putra tirinya itu sekarang berhentilah untuk terus mencari-cari masalah. Dengan pernyataan itu jelas sekali menyingkapkan perseteruan terbuka Diponegoro dengan pihak keraton. Di satu sisi berdiri Ratu Ageng dan kliknya yang bertekad bulat menjaga hubungan baik dengan Belanda. Di sisi lain, sang momok pengganggu keraton Yogyakarta yakni Diponegoro yakin bahwa Ratu Ageng dan sekutu-sekutunya sedang membawa kesultanan menuju kehancuran. Kemudian, setelah itu,
bekas pengulu yang diberhentikan, Kiai Rahmanuddin menetap di Tegalrejo yang dengan cepat menjadi tempat pelarian bagi semua orang yang marah dan kecewa dengan rezim baru istana. Kiai Rahmanuddin tinggal di sana hampir setahun lamanya hingga Mei 1825 ketika ia berangkat naik haji. Kiai Rahmanuddin menjadi sosok penting yang memberi nasihat kepada Diponegoro selama periode genting ketika pangeran mengalami penampakan spiritual sebelum perang. Di bagian berikutnya diberi judul Peter Carey, Danurejo keempat dan perilaku pejabat Belanda di Yogyakarta. Paman, saya meninggalkan Yogyakarta karena saya merasa tidak dianggap lagi oleh orang-orang Eropa dan oleh Danurejo keempat. Demikian kata-kata Diponegoro kepada Kiai Mojo yang tiba di Selarong pada awal bulan Agustus 1825. Ini adalah ungkapan Jawa yang klasik, penghinaan. Barangkali kata yang lebih tepat. Pemecatan beruntun Kertodirjo II dan Rahmanuddin adalah petunjuk lain pada masa itu. Sewenang-wenang dan korup adalah catatan Residen Yogyakarta kemudian, Van Sevenhoven. Pengganti Smithard di masa perang jual beli jabatan, pemecatan pejabat-pejabat resmi, dan penggelapan uang keraton dengan membayar gaji para wali sultan dengan uang kertas yang sudah jatuh nilainya. Sementara Patih menerima pajak pasar dan pajak gerbang cukai dalam bentuk uang koin perak yang bagus nilainya adalah beberapa alasan lain. Perilaku pribadi Sang Patih terhadap para putri-putri keraton juga tidak mengindahkan tata krama. Menurut Mangkubumi, Sang Patih sering membawa para putri keraton ke tempat-tempat peristirahatan di pedesaan untuk berpesta pora dan mencemari mereka. Perilaku ini bukan satu-satunya kejadian. Penerjemah resmi kekarisinan Dietri yang beralih memeluk Islam dan terlihat sangat saleh itu ternyata juga menjalin hubungan gelap dengan banyak putri keraton, di antaranya saudara perempuan Wali Sultan sendiri, Mangkubumi. Saat diberitahu Ratu Ageng mengenai skandal-skandal asmara ini, Diponegoro menjawab seolah masa bodoh. Saya tidak mau tahu apa-apa dengan itu semua. Saya serahkan untuk kau atur semua. Keengganan para pangeran untuk ikut campur dapat dipahami karena Ratu Ageng dan Ratu Kencono, Ibu Sultan Balita, sudah diserai tugas mengatur urusan rumah tangga keraton. Keengganan pangeran itu sendiri membuka jalan lebih lebar bagi perilaku skandal para pejabat Belanda yang lebih memalukan lagi. Atas dorongan Danurejo dan Dietri, Chevalier ikut bergabung dalam praktik perselingkuhan bejat itu. Didorong oleh hasrat erotiknya yang mendekati maniak. Perilaku asisten residen itu lebih ganas karena kesombongannya yang keterlaluan dan sikap rasisnya yang menghina kaum inlander atau pribumi. Itulah model orang-orang tipikal produk Eropa pasca revolusi Prancis yang gegabah dan buta sama sekali dengan budaya Jawa, sebagaimana terlihat dari begitu banyak orang yang datang ke Jawa pasca 1816. Manusia yang seenaknya dan amoral ini dapat dilihat sebagai contoh klasik analisis Anstoller tentang otoritas kolonial dan kontrol atas perilaku seks. Namun, dalam kasus ini, nafsu liar bukan pengendalian yang merupakan hakikat hubungan Chevalier dengan para Raden Ayu Keraton. Di antara para korban kebejatan Chevalier
terdapat saudara perempuan di Ponegoro dan salah seorang selirnya yang hidup bersamanya selama beberapa bulan. Ketika sang selir itu diputus dan mencoba pulang kembali ke Tegalrejo, Diponegoro menolaknya. Chevalier konon menemui pangeran yang menjawab secara masuk akal sekali bahwa ia tidak memelihara selir-selir untuk kenikmatan asisten residen. Jawaban yang membuat Chevalier naik pitam dan berkata bahwa ia akan berbuat apa yang ia suka dengan perempuan-perempuan pribumi. Lalu memukul kepala pangeran. Laporan ini yang disampaikan oleh seorang bangsawan Yogyakarta di masa itu, Pangeran Blitar I, begitu sangat kasarnya sehingga sulit dapat dipercaya kalau tidak ada bukti terpisah bahwa perlakuan terhadap Diponegoro oleh para pejabat Belanda itu sudah sungguh keterlaluan. Seorang saksi kunci di sini adalah Kiai Gajali. Sebagai seorang dari lingkaran dalam Kiai Mojo, ia mengisahkan sebuah insiden di sebuah resepsi di Karesidenan. Di situ, Smithside dan Chevalier mencari-cari kesempatan untuk bisa mengasari Diponegoro dengan mencemooh pangeran sebagai orang gila, seorang imam, dan orang bodoh. Melihat pangeran mulai berang, Wironegoro cepat-cepat mengantar pangeran pulang ke Tegalrejo dengan pakai kereta sendiri. Tidak jelas kapan resepsi itu berlangsung. Resepsi itu mungkin digelar persis setelah Grebek Puasa, tanggal 21 Mei 1825. Dari sumber-sumber lain dapat diketahui penghinaan itu datang dari kedua belah pihak, karena Diponegoro pun menghina tuan rumah yang pejabat Belanda itu. Dengan bahasa Jawa rendah atau ngoko, ia menjuluki residen itu sebagai si kepala plontos, si botak ngelotak. Tapi sekalipun Diponegoro melayani hinaan itu dengan hinaan yang setimpal, gambaran dari peristiwa ini memberitahukan bahwa hubungan Belanda dengan kalangan elit keraton menjelang pecahnya Perang Jawa memang sudah ada di titik nadir. Di kemudian hari, Diponegoro memuntahkan kecaman kerasnya terhadap para pejabat Belanda dari era sebelum Perang Jawa dan ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi selain dalam bahasa Melayu, pasaran, dengan berkata, Chevalier dan orang-orang Belanda lainnya telah menginjak-injak keraton kami seolah-olah keraton itu kandang kuda dan petentengan sambil berteriak memanggil-manggil, seolah keraton itu seperti pasar saja. Hal ini mengingatkan kita pada komentar kritis Van Hogentrop tentang berubahnya keraton Yogyakarta menjadi rumah bordil dan sumpah Diponegoro untuk menghancurkannya rata dengan tanah sampai pada batu terakhir. Itu akhir dari bagian berikutnya. Nah, bagian berikutnya ada nih penampakan sebelum perang. Seru nih di bagian ini. Tapi akan saya bacakan untuk Anda minggu depan ya. Ipi Talon, Kiai Mojo dan Syekh Holil itu tokoh ulama Jawa loh mas, yang sangat dihormati. Yap, betul. Terus Kencur Papua di Dari Rejo juga hadir. Hadir Kang, selamat malam selaku ya nanti ya. Oke deh, saya akhiri dulu ya serbuknya Senin Berbuku sampai di sini dulu ya. Dilanjut minggu depan ya. Minggu depan ada nih bagian penampakan sebelum perang bagian 1, terus kemudian penampakan sebelum perang bagian 2 ya, ada 2 bagian, terus apalagi peran sebagai Ratu Adil dan sikap pada orang Eropa. Nah ini tambah seru lagi nih ya.
Terus apalagi pecahnya perang Jawa. Oh, persiapan pemberontakan dulu. Lalu pecahnya perang Jawa. Wah, wah, wah. Udah gak sabar ya. Takim. Udah gak sabar ngenten ini suwi katanya. Ya pokoknya ya disabarin minggu depan ya. Dilanjut lagi kuliahnya ya. Tapi yang jelas itulah apa ya, saya sangat respect dengan sikapnya Pangeran Diponegoro yang penting banget ya sebuah bangsa itu membela dan bahkan mempertahankan harga diri ya. Jangan sampai itu terjadi lagi ya. Apa yang dilakukan oleh Ratu Ageng menjadi cerminan bagi masa kini ya. Jangan sampai ya ada yang seperti itu lagi. Menyerahkan kekuasaan kepada asing, terus kemudian sepenuhnya dipercayakan kekuasaan negara ini kepada mereka. No, jangan sampai itu terjadi lagi. Ya, itu menyakitkan sebagai bangsa. Dan itu menyakitkan leluhur-leluhur kita yang sudah mati-matian berjuang untuk membebaskan segala penderitaan atas penjajahan itu tadi. Jangan sampai. Ya, kita berharap begitu. Semoga aja. Karena kita adalah bangsa besar yang kadangkala lupa bahwa kita itu besar. Lalu kita menyerah begitu saja, pesimis. Oke deh, terima kasih atas perhatiannya. Yang sudah ini ya, yang sudah ikutan gabung di Serbuk Senin Berbuku. Minggu depan saya lanjut lagi untuk Anda. Cuma di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif. Salut.